Tema kita malam ini peran ayah dalam keluarga. Poin yang pertama, syarat menjadi ayah itu yang pertama adalah idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepadamu wahai ayah, wahai kakek, wahai abang, wahai adik, wahai kakak ayah, wahai adik ayah, wahai wali, kalau datang kepadamu laki-laki yang akan menjadi calon ayah, sifat pertamanya adalah din, agama. Agama itu apa? Antasyhada an la ilaha illallah, bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad Rasul utusan Allah, wa tuqimas shalah, wa salat, wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat, wa tasuma Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji kalau mampu. Apalagi rukun imannya, antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasul, wal yaumil akhiri, hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, takdir. Ini pokok dasar standar utama. Jangan digugat, jangan diotak-atik. Dasar utama adalah din, agama. Jangan biarkan cucu kita punya ayah yang tidak beriman kepada Allah. Terlalu banyak mau diceritakan tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Saya pulang 2008, masuk Basnas Provinsi 2009. Suatu pagi ada rapat Basnas Provinsi, tapi kemudian kata Pak Ketua, namanya Pak Auni Nur waktu itu, Ustadz Somad nggak usah ikut rapat, jawab pertanyaan aja, ada tamu kita 2 orang, kakek-kakek, nenek-nenek umur 70-an, 70 ke atas. Ada apa Bu? Ada apa Pak? Keduanya menangis, nggak bisa menjawab. Lama saya terdiam, apa yang terjadi? Anak saya Pak Ustadz perempuan, suaminya tidak Islam, dan sekarang cucu saya, anak saya, nauzubillah, murtad. Saya terkejut, tak ada yang bisa saya cakapkan, saya tak bisa berkata-kata lagi, karena sudah punya anak. Di mana lagi salahnya pada fit and proper test? Makanya syarat yang pertama punya KTP, punya KK, itu duluan. Mau ke rumah sakit, mau ngurus kartu ATM, mau buat rekening di bank, mau masuk sekolah, KK, KTP, itu duluan. Dan KK, KTP supaya diakui adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa khuluqahu, akhlak, budi pekerti yang baik, sopan santun, tata kerama, ngomongnya nggak kasar, tangannya nggak nunjuk sana sini, orangnya sopan, beradab, beradat, berbudi bahasa, lembut, santun. Itu nomor 2. Jangan dibalik. Nggak apa-apa, nggak beragama, yang penting orangnya sopan. Oh, nggak bisa begitu. Agama duluan. Tapi kalau ada orang yang sholatnya rajin, ngomongnya kasar, itu juga tidak benar. Dua-duanya mesti ada. Agamanya baik dan akhlaknya. Ini yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Mencari calon ayah. Seorang istri tidak hanya mencari laki-laki itu sebagai calon suami, tapi calon ayah untuk anak-anaknya. Seorang ayah tidak hanya mencari calon menantu, tapi juga mencari calon ayah untuk cucu-cucunya. Maka yang dipilihnya itu adalah imam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, wa ja'alna lil muttaqina imama, menjadi imam.
Ini laki-laki ini nanti akan menjadi imam bagi anak saya, bagi ponakan saya. Fit and proper test, nggak boleh kecolongan. Yang pertama din, agama. Yang kedua adalah akhlak. Yang ketiga, qawwam. Dari kata qaim. Qaim artinya tegak lurus. Qawwam, orang yang mampu meluruskan. Ada orang baik tapi untuk dirinya sendiri. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia beribadah, dia melaksanakan haji dan umrah, duitnya ada, dia bangun masjid. Tapi dia tidak qawwam. Anaknya dia biarkan pacaran, terbuka aurat, posting macam-macam di Instagram, terkunci mulutnya. Istrinya pun dia biarkan. Maka syarat yang ketiga adalah qawwam. Makanya di akhir zaman kata Nabi SAW ada perbandingan 50 perempuan dengan satu al-qaim, orang yang bisa menegakkan agama Allah di dalam rumah tangga. Nabi tidak mengatakan rajul, satu rajul 50 perempuan, enggak begitu. Satu qaim, qawwam. Itu menunjukkan bahwa banyak laki-laki tapi tidak qawwam. Banyak laki-laki menjadi suami, punya istri, menjadi kakek, punya cucu, menjadi ayah, punya anak perempuan. Tapi dia tidak qawwam. Maka ar-rijalu qawwam. Laki-laki itu menjadi orang yang meluruskan. Kalau tulang rusuk ini bengkok. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. In akhadta aqamtaha kassartaha. Kalau engkau paksa untuk lurus, patah dia. Kalau diikuti, kamu akan jadi bengkok. Maka pandai-pandailah meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Setelah agamanya, akhlaknya, dan dia qawwam. Dia tidak hanya solihun li nafsihi, soleh untuk dirinya sendiri, tapi dia juga muslihun li ghairihi. Dia bisa membuat anaknya jadi soleh, istrinya jadi soleh. Kalau dia punya mantu, menantunya ikut jadi soleh. Tidak dengan kekerasan, dengan kelembutan, dengan kebaikan, dengan tutur kata yang sopan santun, berbudi bahasa, beradat istiadat, sehingga dia menjadi qawwam. Yang keempat, ta'am. Ta'am itu adalah makan. Maka laki-laki wajib memberikan makanan pokok kepada istri dan anak. Sebagai seorang ayah, maka dia memberikan makan. Ulama tidak sepakat tentang standar berapa yang dia berikan itu. Kalau mengacu kepada fidyah, termurahnya makan satu orang 1 mud 1 hari. 1 mud itu 750 gram beras, sekilo kurang 1/4. Itu yang termurahnya itu. Tapi kalau mau standar, ya pakai urf, tradisi. Kira-kira kalau di Pekanbaru makan nasi, kalau pagi lontong sayur, atau nasi lemak, nasi uduk, nasi gurih, atau bubur ayam. Makan siangnya nasi, ya makanan standar, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Makan malamnya mungkin pecel lele. Nah, inilah jangan sampai anak istri tak makan. Tadi sore saya dapat berita tentang masih ada orang sekarang yang tak makan. Di tempat kita ada Jumat berkah, ada makan siang gratis. Saya pernah diajak pemuda-pemuda malam Jumat menelusuri sepanjang jalan Sudirman, periksa halte-halte, ada orang yang tertidur belum makan, kasih nasi. Jadi ada, tapi ada laki-laki yang tidak memberi makan. Dalam Islam, ara'aita alladhi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'am. Nomor 4, ta'am, makan. Orang yang tidak kasih makan. Afsus salam, tebarkan salam, at'imut ta'am, kasih makan.
Kasih makan nih sampai hari ini, berikan makan. Jangan sepele dengan makanan. Sahabat saya, konsultan pernikahan, bercerita tentang pengaduan seorang perempuan yang suaminya memberikan dia mobil 3. Ada mobil untuk jalan-jalan dalam kota, city car. Ada mobil yang untuk pergi jauh, mobil van. Ada mobil yang untuk bawa barang-barang berat, mobil pickup. 3 mobilnya. Tapi ternyata dia bercerita apa yang tidak dia rasakan. Suaminya tidak pernah membawanya ke restoran makanan yang dia suka. Mungkin suami ini orang kaya, orang hebat, dibawanya istrinya makanan Jepang, makan sushi, makanan Korea. Disangkanya dengan makanan itu, rupanya istrinya suka sambal belacan, sambal terasi, daun ubi, tumbuk, asam pedas baung, pakai tempoyak durian. Pernahkah kita bertanya, apa makanan yang kau suka? Ternyata dia tidak pernah ditanya dan tidak dibawa ke tempat makan. Ini bukan cerita makan miskin, orang kaya juga rupanya tidak dibawa kepada makanan yang dia suka. Akhirnya ketemu dengan mantan pacar yang bertanya, adik mau makan apa? Jadi dalam pikiran dia, yang sayang ini, yang nanya makan apa ini. Yang ngasih mobil ini menurut dia nggak sayang, karena nggak ngerti perasaan aku loh. Makan ini, bagi orang sederhana makan, tapi saya pribadi makan ini serius makan. Saya kalau pernah saya dikasih orang makan pakai supit, makanan Jepang, makanan Korea, nggak lalu saya mual saya. Tapi kalau dikasihnya ikan asin sama sambal terasi, sama terong rebus, laju itu kencang. Nah, jadi penting, bukan hanya sekedar makanan pokok, tapi juga selera makan, makanan yang cocok. Yang keempat, yang kelima adalah libas, pakaian. Hunna libasun lakum. Perempuan itu menjadi pakaian bagi laki-laki. Banyak sekarang ayah tidak memperdulikan pakaian anaknya. Berikanlah pakaian anak. Kalau anak itu perempuan, pakaian panjang. Kalau kebetulan dia di bumi Melayu, lancang kuning, kami di Riau ini, ya kasih dia baju kurung. Anak laki-laki pakaikan dia baju teluk belanga, macam baju koko di atas, kain di bawah, pakai songket. Ada identitas sukunya, ada identitas agamanya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tradisi yang baik-baik kita pakai. Kalau kebetulan dia di Pulau Jawa, ya belikan anak belangkon. Saya pun ada belangkon, saya simpan di lemari. Kain batik, supaya tahu dia tradisi nenek moyangnya, pandai mengukir, menulis, menggambar. Nah, jadi ini pakaian ini penting. Bagi perempuan nggak ada tawar-menawar, menutup aurat, tidak transparan, tidak sempit. Ini pakaian. Jadi wahai ayah, perhatikan pakaian anak-anak. Di medsos ini orang sedang menunjukkan bahwa dia tidak bertugas sebagai tupoksi, tugas pokok dan fungsi sebagai seorang ayah. Ada ayah yang joget TikTok sama anaknya, pakai celana sempit, sanggup dia. Saya tak punya anak perempuan, jadi nggak tahu saya bagaimana perasaan joget sama anak. Pakai celana sempit, nampak pusatnya. Ustadz kok nengok? Saya nggak nengok, lewat sebentar, saya lewatkan aja. Kok bisa? Nggak masuk di otak saya itu sampai sekarang.
Padahal dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Wahai ayah, anakmu kalau dia sudah belajar gadis, sudah SD, dari kecil dibiasakan. Makanya kalau ada anak-anak TK pakai jilbab, ya itu sebenarnya proses pembiasaan. Allah bisa karena biasa, kata orang kita. Terbiasa itu ya karena dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak, kata orang Melayu. Kecil itu terlonjak-lonjak dia pakai jilbab. Habis itu terbawa-bawa, nggak enak kalau nggak pakai jilbab. Habis itu terubah tidak, nggak bisa dia ubah lagi. Sudah enak. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk SMA, kuliah disuruh, kaget dia, terkejut dia, apalagi tempat kita panas. Banyaklah alasan dia, ketombe lah, berkutu lah, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka ini penting, pakaian. Yang keenam, askinuhunna min haitsu sakantum. Sakan, tempat tinggal. Tempat tinggal. Saya dikirimi orang gambar, saya sudah melihat orang ini 1 bulan Pak Ustadz di rantau perapat di depan ruko. Kok bisa orang nggak punya tempat tinggal hari gini? Saya bilang sudah lama kamu tengok. Sudah lama Pak Ustadz, katanya. Di depan kantor pajak Labuhan Batu samping Indomaret. Di kota mana? Saya bilang rantau perapat Sumatera Utara. Ada orang yang sudah 1 bulan tidur di depan ruko. Loh, kok bisa? Tidak perlu mewah, tidak perlu. Ya Ustadz enak aja ngomong gitu. Ustadz nggak pernah kos-kosan. Saya kalau dihitung kos-kosan saya pernah menyewa rumah di Jalan Raja Wali Sakti waktu kuliah di IAIN 96. Pulang dari Mesir saya menyewa rumah di dekat penjara Kajang di Selangor waktu kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Nyewa rumah. Saya sebelum ke Maroko pernah di Bogor, nyewa rumah di Tegal Gundil. Nyewa rumah, kamar kecil. 4 orang kami di situ. Saya pernah nyewa rumah di Utan Kayu sama kawan-kawan di Ciputat. Saya di Mesir nyewa rumah. Orang Kristen Ortodok Koptik, Baba Yosef Hana nama tuan rumahnya. Di Mesir nyewa rumah terus. Berapa rumah yang saya sewa di Mesir? Ada yang lantai bawah, ada lantai atas. Nah, itu ada yang nulis Tegal Gundil tempat saya Pak Ustadz. Di mananya? Gitu. Terus Tegal Gundil sampai mentok, berhenti oplet, belok kanan masuk ke dalam. Ada rumah kos-kosan ibu-ibu. Setelah saya pulang, saya ajak kawan-kawan saya silaturahim ke ibu. Udah tua ibu itu. Untuk mengenang masa lalu kami pernah di situ. Di Pekanbaru ini pun waktu saya pulang, sebelum rumah yang dibeli emak saya siap, saya berdua dengan emak saya menyewa rumah. Sampai rumah siap baru kami pindah. Nah, itu jadi bukan berarti saya ngomong begini, Ustaz ngomong aja, enggak. Ya kalau belum mampu, ya kita menyewa, kita mengontrak. Begitulah seorang suami, seorang ayah menyediakan tempat bagi anaknya. Dan tempat ini wa farriquhum fil madaji', pisahkan tempat tidur anak. Jangan satu tempat tidur dia anak laki-laki dengan anak perempuan. Umur berapa itu? Umur 10 tahun. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat. Wa hum abna'u sab'a sinin, waktu umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, kalau enggak salat umur 10 tahun pukul untuk mengajar mendidik. Wa farriquhum fil madaji', pisah tempat tidur anak laki dengan anak perempuan. Pisah tempat tidur anak dengan orang tua. Ingat ini ayah, tanggung jawab. Tempat tinggal, tidak mesti kau buatkan istana bertahta berlian, berlantai batu manikam. Tempat yang bisa menjadi baiti jannati, surgaku, rumahku surgaku. Istrimu itulah sebagai bidadarinya,
anak-anakmu itulah sebagai pelayan-pelayan surganya. Yang ketujuh, ayah bertindak sebagai perbuatannya namanya tarbiyah, orangnya namanya murabbi. Makanya kalau ada orang mengatakan ini murabbi kami, itu dari kata tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Membentuk, menjaga, memelihara, memperhatikan. Itulah makna tarbiyah. Membentuk karakter sifat anak ini, cara ngomongnya, cara jalannya. Iya om, iya tante, kamu sekolah di mana? Di sana. Kelas berapa? Kelas 5. Itu bahasa WhatsApp. Sampai hari ini anak keponakan kita santri diajarkan ada ujungnya. Di mana sekolahnya? Di Al-Fityah om. Kelas berapa? Kelas 6 kak. Iramanya, bunyinya di ujung. Tarbiyah, mendidik. Bagaimana cara dia pakai celana? Kalau laki-laki, sempit kali itu celananya. Kalau dia perempuan, menutup aurat. Alhamdulillah, saya tak punya anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan. Belum pernah saya marah karena pakaian. Karena emak saya dulu mengajar dia. Mak saya meninggal 2019, dia masih SD, tapi masuk pikiran itu. Masuk ke dalam akalnya, sehingga pakaiannya menutup aurat, jilbabnya panjang. Tak pula bersolek-solek jahiliyah, tak pernah cakap saya kasar kepada keponakan perempuan saya. Jadi tak berat tanggung jawab saya. Tapi tidak boleh kita takbur. Ke depan kita mesti tetap banyak berdoa, tetap ada nasihat. Jangan terlalu dipuji melambung-lambung anak-anak ini. Karena kalau dipuji itu lupa nanti, lupa daratan. Tetap diingatkan. Tarbiyah, membentuk karakter sifat, cara ngomong, cara berjalan, cara makan. Makan berbunyi. Nah, itu lembu itu. Tak boleh minum berdiri, tangan kanan, duduk. Kalau dibawa undangan, jangan langsung ambil piring itu, tengok dulu. Tengok dulu orang-orang tua itu udah buka piring, buka serbet, buka cuci tangan, baru kita. Jangan nampak kali lapar kita. Nah, itu jadi memang mesti diperhatikan. Pendidikan. Dan itulah yang akan berkesan bagi dia. Yang ke-8, ihtimam, kepedulian, perhatian. Bagaimana memperhatikan. Jadi kalau ada seorang ayah hanya sekedar memberi tanggung jawab, memberi kewajiban dia, kasihnya uang belanja, habis. Tak ada pedulinya dia. Peduli tentang masalah sholatnya, bangunnya jam berapa, pendidikannya, kukunya. Ditengok itu kukunya, sholatnya, kok cepat kali dia sembahyang. Apa yang dibacanya, macam mana bunyi Al-Fatihahnya, macam mana bacaan Al-Qur'annya. Detail perhatian. Macam mana mandinya, bergosok apa tidak. Sampai begitu. Macam mana gosok gigi. Gosok gigi itu bukan begini. Gosok gigi itu dari atas ke bawah gini. Yang bagian dalam ini ditarik ke atas gini. Supaya jangan berkerak gigi itu. Ditarik dari dalam nih. Nanti kalau kau sakit gigi, jangan langsung dicabut. Tempel dulu. Kalau dicabut nanti, apalagi sedang sakit tuh dicabut, rabun mata. Sampai sedetail itu. Macam mana kawan-kawan di sekolah? Ada yang membuli, ada yang mengejek, apa keluhan? Datang kita sekolah, tengok di sekolahnya, jenguk dia. Ini perhatiannya amat sangat penting. Itu yang akan dia ingat nanti, insyaAllah. 9. Qudwah.
uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Suri tauladan, contoh. Jadi anak-anak ini mencontoh. Tidak bisa menyuruh pergi ke masjid. Oh, nggak bisa. Dia perlu qudwah. Ditengoknya kita ke masjid. Dibawa dia ke masjid. Dibawa dia ke acara-acara itu. Supaya dilihatnya. Kenal dia, dikenalkan dengan kawan-kawan kita. Lihatnya cara kita ngomong, cara kita bicara, cara kita bersikap. Karena anak-anak ini peniru. Dia tiru itu semua. Dan dia dengar itu cerita-cerita orang tentang kita. Maka kita bisa untuk menjadi seorang qudwah atau uswah. Yang ke-10, rahmah. Memandang mereka sebagai pandangan rahmah, kasih sayang. Bukan pandangan kebencian, bukan kepandangan kemarahan, bukan pandangan sakit hati, bukan pula pelampiasan. Marah dengan orang, gak sanggup, menggumpal dalam hati, dilampiaskan ke dia. Tidak boleh begitu. Maka mesti memandang dia dengan rahmah. Pandanganlah dia dengan pandangan kasih sayang. Dia sudah dititipkan Allah ke kita. Dikasih Allah, dipertemukan Allah. Dimasukkan Allah ruhnya ke dalam jasad badannya, di dalam perut istri kita. Dan Allah memilihkan kita sebagai ayah. Dan Allah memilih dia sebagai anak kita. Jadi hakikat itu mesti ditanamkan dalam hati. Ini pilihan Allah untuk aku. Mesti kujaga dia ini sampai mati, sampai akhir hayatnya. Puncaknya yang ke-11 terakhir adalah doakan dia. Doakan dia. Saya tawaf sunat itu satu putaran itu khusus untuk anak-anak. Satu putaran untuk hazik, satu putaran doa khusus untuk sami, satu putaran doa khusus untuk sadim, satu putaran untuk sepupu-sepupunya, anak kakak, untuk anak pakcik, anak ini. Satu putaran tu khusus doa untuk dia. Satu doa tu baca Al-Fatihah. Kuatkan hatinya Al-Fatihah. Bukakan pintu hatinya hafal Quran Al-Fatihah. Berkahi rezekinya Al-Fatihah. Berikanlah dia nanti pasangan hidup istri yang baik macam Ustazah Al-Fatihah. Berikanlah dia nanti rezeki yang berlimpah supaya bisa membawa anak cucunya kemari Al-Fatihah. Selamatkan dia dari narkoba, dari zina Al-Fatihah. Berikan dia husnul khatimah Al-Fatihah. Jumpakan. Satu putaran itu saya hitung-hitung bisa 30 kali Al-Fatihah. Kalau jamaah tak terlalu ramai. Kan nggak mesti tawaf juga, tak mesti. Ya tahajud malam. Ya Allah, untuk anakku ini Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassul dengan Al-Fatihah. Bertawassul dengan amal soleh, tak ada ikhtilaf antar ulama. Dan amal soleh yang paling utama diantaranya adalah membaca Quran. Dan Quran itu saripatinya ada pada Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka pintu rezeki, pembuka pintu jodoh, pembuka pintu berkah, pembuka pintu rahmat. Maka dibacakan Al-Fatihah. Bacakan sebanyak-banyaknya. Itulah 11 poin. Kalau kita laksanakan ini, insya Allah ayah ini punya peran yang luar biasa dalam keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dalam dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran atas penyampaian Ustaz. Masya Allah. Ada 11 tes dari seorang suami begitu perannya dalam keluarga. Artinya betul-betul sangat berat begitu ya tugas seorang laki-laki dalam Islam begitu. Selain dia harus menyelamatkan dirinya sendiri dari api neraka, dia juga harus menyelamatkan anak dan istrinya, keluarganya dari siksa api neraka. Dan inilah tema yang kami hadirkan Bapak Ibu, karena
eh, berasal dari pengumpulan data yang masuk begitu dari admin-admin kami. Ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan soal ini, soal peran seorang ayah. Jadi pertanyaannya tidak jauh-jauh, gimana caranya menasihati suami yang nggak sholat, kemudian apa yang harus dilakukan ketika suami nggak mau cari rezeki dan lain-lain. Nah, itu tampak dari yang bertanya ini yang sudah cukup banyak yang sudah raise hand, justru kebanyakan perempuan nih. Kebanyakan adalah ahwat-ahwat. Maka memang tema berkaitan dengan ayah ini ada di kegelisahan para ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan dengan kita menghadirkan tema ini, Bapak Ibu ya, kami berharap bisa menghadirkan sebuah ketenangan, solusi begitu untuk semuanya, bukan hanya untuk ibu-ibu tapi untuk bapak-bapaknya. Ya, ini yang raise hand 90% ibu-ibu semua, yang laki-laki cuma satu. Baik, langsung saja kita buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk yang buka kamera dan juga angkat tangan. Yang tidak buka kamera, kami pastikan tidak dapat kesempatan. Ketika pertama, saya persilahkan Ibu Lina Suhendi. Monggo Ibu buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang Alvin untuk waktu diberikan pertanyaannya. Seperti yang diberikan Tuan Guru tadi, ada dari 1 sampai 9 sebagai peran ayah. Bagaimana dengan single parent? Apakah hal tersebut bisa dilakukan oleh seorang ibu? Itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, bagaimana menyikapi anak yang ingin berumah tangga? Kebetulan anak saya laki-laki. Sepertinya calonnya sudah ada, cuma ada hal-hal yang belum sesuai dengan kriteria seorang ibu, karena pertama adalah kenal di dunia sosmed, itu yang pertama. Yang kedua, bekerjanya pun di dunia sosmed, itu yang saat ini saya belum menerima gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana yang harus saya sampaikan kepada anak saya, dan saya pun alhamdulillah sudah lakukan, minta sama Allah untuk diberikan satu seperti sholat istikharah seperti itu gitu. Cuma masih belum ada belum ada satu jawaban yang mungkin saya harus terus istikharah, mungkin minta sama Allah gitu. Bagaimana Ustaz dengan menyikapi hal seperti ini? Jazakillah khair. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang ibu single parent bisa melaksanakan 11 tugas ini? Satu, tentang din agama. Ibu juga agamanya mesti bagus. Ibunya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Ibunya bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Artinya nomor 1 bisa. Bagaimana dengan akhlak? Ibunya berakhlak, bersopan santun, bertata krama, berbudi bahasa. Ibunya tidak kasar, ibunya baik, ibunya menolong orang. Ibu juga bisa. Ibu saya yang nomor 1 bisa, dia muslimah. Yang nomor 2 dia berakhlak, ya saya meniru akhlak dia. Bagaimana dia peduli kepada tetangga. Kalau dia masak, saya tengok. Saya yang disuruhnya ngantar gulai ke tetangga. Pergi kau bawa ini. Apa kata dia? Kalau tak menjulur kundur, tak menjulur labu. Menjulur itu artinya pucuknya keluar, bahasa Melayunya. Ini pohon labu, ini pohon kundur. Kundur sama labu ini bertetangga, kata dia. Kalau tak menjulur kundur, tak menjulur labu.
Kalau pucuk ini nggak keluar, ini nggak keluar. Maksudnya kita antar dulu dia makanan, baru tetangga kita tuh ngantar kita makanan. Itu nggak ada dalam ayat Quran, dalam hadis itu. Ajaran itu ada, tapi mengajarkannya dengan pohon labu dan pohon kundur itu masuk itu ke kepala saya. Nomor 3, tentang qawwam, dia meluruskan. Ya, dia meluruskan saya. Kau jangan pakai jin. Setelah saya jadi ustadz, saya tabligh akbar, jamaah ramai. Pulang dari tabligh akbar itu, saya sangka dia akan memuji saya. Dia takut saya membaca mantra-mantra sehingga saya pakai jin, orang datang ramai. Jangan kau pakai jin. Atukku, kata dia, atukku si Abdurrahman melarang, ayahku melarang, aku pun melarang, kau pun tak boleh, anak kau nanti tak boleh. Dia qawwam, dia meluruskan. Datang dia ke rumah kos kami, waktu kami masih kos. Dia pecahkan botol-botol, sangkanya kami minum khamar, padahal itu botol parfum, botol minyak wangi. Dia qawwam. Nomor 4, ngasih makan. Dia ngasih makan. Dia berjual pakaian bulan suci Ramadan, dibelinya dari Medan, dijualnya ke kampung untuk ngasih makan saya. Nomor 5, pakaian. Iya, dia belikan saya pakaian. Dibelikannya kayak saya kain sarung kecil, biar rajin kau sembahyang. Saya pun sekarang membelikan kain sarung kecil untuk anak saya, biar rajin dia sembahyang. Dibelikannya saya baju gunting Cina. Orang kami dulu nyebut baju koko itu baju gunting Cina, karena macam baju pesilat. Entah dari mana dapat dia duit, dia belikan baju. Tempat tinggal, dicarikannya saya tempat tinggal. Tempat tinggal yang sangat sederhana. Nomor 7, membentuk, ya, dia bentuk saya. Kau mesti, dulu kalau lewat di depan rumah itu di kampung ada namanya Bang Ayub. Bang Ayub ini naik sepeda. Saya duduk di depan rumah pagi-pagi, masih SD. Kau nanti macam si Ayub. Kau masuk pondok macam si Ayub. Setelah saya mulai besar, pakcik saya namanya Dr. Andus Mansur Ali, tamat dari IAIN Sumatera Utara. Kau nanti Dr. Andus macam Mansur. Dia membentuk saya. Kau Dr. Andus macam Mansur. Udah agak besar saya, kau mesti ke Makkah macam atuk aku. Datuk dia Syekh Abdurrahman. Maka gedung depan ini 4 lantai 20 kelas ini namanya gedung Syekh Abdurrahman. Terpaku itu dalam kepala saya. Begitulah dia membentuk saya. Nomor 8, ihtimam, dia peduli. Ya, dia peduli sama saya. Semua dia pedulikan. Disuruhnya saya, diambilkannya daun bambu, daun buluh yang kering, dibakarkannya, dimasukkannya ke plastik. Ini daun buluh. Untuk apa daun buluh ini, Mak? Nanti kalau gosok gigi, kau pakai daun buluh itu. Daun buluh ini tajam. Air kita di Pekanbaru ini air gambut, kuning gigi kita kena air. Sampai ke gigi pun diperhatikan. Kau kalau mandi, ketiak ni kau sapu pakai lutut, biar supaya jangan bau ketiak. Kau kalau pakai baju putih, dikasih sabun, dijemur agak 15 menit. Jangan sampai kering. Habis itu baru dikucek, biar supaya baju itu jangan kuning. Bagaimana mencuci ayam, diperhatikannya saya. Nomor 9, qudwah, menjadi suri tauladan, ya. Sampai hari ini saya sholat di tempat dia sholat. Karena setiap saya bangun malam, pasti nampak saya dia tahajud situ. Dan dia kalau sudah bangun jam 3 sampai subuh tidak tidur, membaca Quran. Nomor 11, rahmah, kasih sayang, ya. Dia sayang dengan saya. Saya mau pergi ke Maroko, terbuka gelangnya untuk membelikan ongkos saya pergi ke Maroko.
Kalau masalah 10. Nomor 11 doa. Doa saya nggak pernah nanya ke dia. Orang lain yang bercerita ke saya bahwa emak Ustadz dulu mendoakan Ustadz setiap malam. Dari mana ibu tahu? Saya nanya dia, apa zikir emak? Orang lain yang cerita, dia nggak pernah cerita ke saya bahwa dia menzikirkan saya, dia mendoakan saya. Jadi ke-11 poin ini bisa dilakukan perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan itu anak itu nakal karena single parent, itu anak itu nakal karena nggak ada ayahnya, itu anak itu jadi nggak punya contoh laki, bohong. Bisa ibu-ibu. Ibu-ibu yang malam ini nggak ada laki-laki, ibu jadi laki-laki. Bisa 11 ini dilakukan. Tapi laki-laki yang tidak melakukan ini dosa besar, meninggalkan amanah dia. Nah, jangan sampai ibu merasa down. Tidak hanya ibu, ibu mewakili perempuan-perempuan lain. Lalu kemudian tentang calon, apakah itu anak kita laki-laki mau mencari calon perempuan atau anak perempuan mencari calon laki-laki? Anak laki-laki yang serumah dengan ibunya, atau dia anak satu-satunya laki-laki, atau ibunya terlalu sayang sama dia, saya perhatikan yang model begini, payah dia mencari istri. Kenapa? Karena dia selalu berpikir, ini cocok enggak untuk emakku. Anak yang model begini dia tidak berpikir untuk bini dia berpikir untuk emaknya. Itu kenapa anak laki-laki yang model begini lama dia baru nikah. Saya pernah menjadi anak dan sekarang saya jadi orang tua. Ternyata apa yang dipikirkan anak tidak sama macam yang dipikirkan orang tua. Saya dulu sebagai anak saya berpikir cocok enggak aku nanti. Tapi saya sekarang sebagai orang tua, saya bilang ke ustazah, nanti anak kita ini nikah, sekarang kecil dia kita jaga, kita peluk, kita cium, tidur sama kita, makan sama kita. Baru tadi siang, waktu makan sama anak-anak, memanglah, supaya dia mentalnya siap. Tengoklah anak-anak ini. Kita peluk, kita cium, kita sayang, kita suap. Nanti diambil orang ini. Maksud saya, biarlah dia nikah dengan siapa yang cocok untuk teman hidup dia. Selalu saya bilang, supaya kami sama-sama siap mental. Nanti sampai akhirnya kita tua, anak-anak ini pergi. Ini pergi ke sana, ini pergi ke sana, kita tetap di sini. Yang kita lakukan sekarang ini adalah mempersiapkan tempat jatuh. Kalaupun kau takdirkan aku jatuh, biarlah jatuh ke tumpukan jerami. Kita nanti kalau udah tua, pagi kita ngajar santri. Siang sholat zuhur, makan siang. Sore mendengarkan anak-anak baca Quran. Malam ngajar anak ngaji. Gak usah kita terlalu berharap banyak kepada anak ini. Yang penting dia bahagia, dia senang. Karena puncak dari kekecewaan adalah harapan yang terlalu tinggi. Bahasa orang sekarang tak sesuai ekspektasi. Aku mau nikah, mak. Mana calon istrimu? Baik agamanya, baik akhlaknya, suka kau menengoknya, cocok rasanya, nikahlah. Nah itu. Karena menikah itu setengah daripada iman dan kita membantu dia untuk menyempurnakan iman dia. Insya Allah kalau tak berubah pikiran saya, anak-anak saya, tidak saya hambat dia untuk menikah. Silakanlah kau menikah. Nanti kalau aku sudah menikah, aku mesti tinggal di Jakarta, aku meninggal di Papua. Silakanlah asal kau bahagia. Aku akan tetap di rimbo panjang ini, aku akan tetap mendidik, mengajar orang. Aku tak akan kacau hidupmu. Insya Allah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Terima kasih Ibu Lina, mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Ibu. Barakallahu. Baik, biar efisien Bapak Ibu, kami akan lanjutkan untuk penanya berikutnya begitu. Saya persilakan Ibu Rindi Sungai Lilin.
Ibu mic-nya belum terbuka, mohon dibuka dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya kan rumahnya itu berdekatan Ustadz ya sama bapak. Dia itu sering bohong kayak gitu Ustadz. Seumpama kan ada dia pakai barang tuh kan, nanti dia cakap hilang, padahal barang tuh ada kayak gitu Ustadz. Nanti banyak halnya tuh yang dia bohong kayak gitu Ustadz. Sedangkan saya bercerita sama adik-adik saya, kakak saya, mereka tuh nggak ada yang percaya Ustadz tentang kebohongan bapak ini kan. Saya itu bingung Ustadz, saya anak perempuan, mau negur pun kayaknya nggak pantas karena saya anak perempuan kan. Sedangkan di atas saya itu ada kakak saya Ustadz. Nah yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa yang harus saya lakukan kayak gitu Ustadz. Saya pengen bapak saya tuh nggak bohong-bohong lagi kayak gitu Ustadz. Itu yang pertama Ustadz ya. Yang kedua Ustadz, ini keluar dari tema ya Ustadz, tentang infak subuh Ustadz. Setiap hari itu saya menyisihkan uang untuk infak subuh. Kayak mana itu kan setelah seumpama sudah banyak nih Ustadz, saya hitung entah itu sebulan, entah itu setengah bulan. Kalau itu sudah banyak, terkadang saya belikan makanan dan saya bagi-bagikan kepada anak-anak pondok dengan niat sedekah atas nama orang tua. Kayak mana itu Ustadz, seumpama infak subuh kita itu kita untuk sedekah atas nama lain kayak gitu Ustadz. Hukumnya gimana Ustadz? Boleh atau tidak? Kan sedangkan itu sudah niatnya infak subuh kayak gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya. Berapa umur ayah ibu ini? Sekitar 60-an Ustadz. 60-an tahun itu kalau secara normal belum demensia, tidak pikun, dia sehat. Tapi bisa jadi dia termasuk kasuistik. Mungkin dia pernah jatuh, mungkin dia tertimpa beban berat, mungkin ada sesuatu sehingga dia lupa, sehingga yang barang dia pakai dia bilang hilang dan lain sebagainya. Jadi banyak hal, banyak faktor apa yang membuat hilang. Ada seorang jamaah serumah dengan ibunya. Lalu kemudian ibunya ini bercerita ke tetangga, lihatlah bajuku koyak-koyak, karena anakku nggak pernah ngasih baju. Padahal kata anaknya, baju baru kami kasih Ustaz. Kemudian cerita dia ke tetangga, anakku nggak pernah nyiapkan makananku. Padahal setiap hari lebih dulu makan dia daripada makan suami saya, Pak Ustaz. Jadi memang serumah dengan orang tua ini berat. Jadi kalau di antara keluarga ibu yang terpilih, berarti menurut Allah ibulah yang mampu. Ibu jaga dia, ibu siapkan makanannya, sarapan paginya, teh kopi susunya. Ibu kasih dia kain sarung, sajadah, peci, minyak wangi, baju koko, baju batik. Senangkan hatinya. Masalah barang-barang itu, ya kalau dia tidak terlalu berharga, tak terlalu, jangan kasih dia barang-barang yang berharga. Ya kalau takut hilang, jangan kasih handphone yang mahal, takut kita dibilangnya hilang. Jadi kitalah yang mengantisipasi itu. Pandai-pandailah. Pandai ini banyak, tapi yang pandai-pandai ini tak banyak. Jangan kasih dia pegang barang yang terlalu berharga sehingga kalau hilang kecewa kita. Ada langkah antisipasi. Memang menjaga orang tua ini berat. Saya serumah dengan orang tua 11 tahun. Dari 2008 sampai 2019. Jadi kalau ada orang mengatakan begitu begini begono, saya serumah dengan orang tua. Makanya dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah langsung orang tua. Itu maka disuruh berbakti kepada orang tua.
Ada video pendek yang buat orang barat tidak Islam. Anak kecil, seorang anak yang sudah agak remaja dewasa dengan ayahnya udah tua. Lalu si ayahnya bertanya, "What is that?" Apa itu? Anaknya menjawab, "A bird." Bird, burung. Tak lama dia tanya lagi, "What is that?" Apa itu? Kata anaknya, "A bird." Burung. Habis itu dia tanya lagi, "What is that?" Lama-lama anaknya marah, "What is that? What is that?" Dari tadi aja "What is that?" kata dia. Ayahnya pergi masuk ke rumah, dibawanya buku. Dibawanya buku, disuruhnya anak itu baca. Coba kau baca. Pada tanggal sekian, hari anu, anakku bertanya, "What is that? What is that?" Dan aku tetap menjawab, "A bird, a bird." Menangis anaknya. Saya menonton video itu pun ikut menangis. Ternyata dulu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, kita bertanya begitu berpuluh kali ke dia. "Apa tuh, Bah? Ikan apa tuh, Bah? Itu ikan arwana. Ikan apa tuh, Bah? Itu arwana. Ikan apa tuh, Bah?" Dan saya nggak pernah marah sama dia. Saya tetap jawab. Tapi apakah nanti waktu saya tua, saya bertanya ke dia, dia akan sesabar saya menjawab tentang masalah bohong? Tentang masalah bohong. Anak kita itu bohong semua. Cepat kali sholatnya. Udah tadi. Dan kita tak marah ke dia. Karena kita sayang. Nanti 20-30 tahun lagi, berbalik. Dia besar, kita balik macam anak kecil. Ada memang kecemasan dalam hati kita. Apakah nanti kita akan mengalami hal-hal yang tak menyenangkan. Tapi kita masih punya Allah. Kita punya Allah. Itu ibu pandai-pandai menjaga, ibu sabar, ibu niat baik. Insya Allah anak-anak ibu jadi anak-anak yang berbakti. Rezeki ibu berkah. Banyak sudah saya menengok orang, kalau dia jaga orang tua, bahagia dia. Banyak loh sudah contoh. Saya tengok orang bahagia kalau dia jaga orang tua. Tentang masalah infak subuh, saya berniat besok infak subuh. Lalu kuniatkan infak subuhku itu untuk almarhumah emakku. Kan niatnya udah dua Pak Ustadz. Niatnya infak subuh. Infak subuh itu adalah infak yang dilaksanakan di waktu subuh, sesuai dengan hadis Nabi Sahih Bukhari. Ma min muslimin yusbihu, setiap mukmin yang hidup pada waktu subuh. Lalu pada waktu subuh itu dia bersedekah, Allah kirimkan malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah dia ganti. Jadi ibu berniat bersedekah pada waktu subuh, tapi pahalanya untuk almarhumah ibu. Boleh, nggak salah. Besok saya sedekah subuh. Mudah-mudahan dengan sedekah ini mudahkanlah urusan anak saya, mau masuk polisi, mau masuk tentara, mau menghafal Quran. Boleh. Nama waktunya sedekah subuh. Tapi bertawassul, berkat sedekah subuhku ini ya Allah. Boleh bertawassul dengan sedekah subuh. Begitu Bu. Ibu boleh bersedekah subuh atau sedekah Jumat. Dan ibu niatkan untuk orang meninggal atau bertawassul untuk orang yang hidup untuk niat sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallah. Terima kasih Ibu Rindi. Semoga menjawab atas pertanyaannya. Sudah jam 9 Bapak Ibu. Kami persilakan satu lagi terakhir penanya. Tadi dua sudah Ibu-ibu, sekarang Bapak. Bapak Saribun. Silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. Pak, saya Saribun dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Sebelumnya saya sangat bahagia bisa belajar bersama Tuan Guru karena saya adalah termasuk fans berat Tuan Guru. Barakallahu fikum. Izin Ustadz, saya sebagai seorang suami juga seorang ayah, izin bertanya bagaimana cara mendidik anak-anak pada zaman yang serba canggih sekarang ini. Banyak sekali pengaruh dari media sosial, lingkungan yang sudah tidak baik lagi, terutama di lingkungan seperti kami ya, berada di desa. Izin bertanya bagaimana cara tips agar anak-anak kami mendidiknya sesuai dengan agama, sesuai dengan 11 poin yang Ustaz jelaskan tadi. Apa yang paling Bapak khawatirkan? Yang aspek yang mana? Coba pertanyaannya lebih fokus supaya saya menjawabnya fokus. Bapak, silakan. Aspeknya lebih khusus, Pak. Berkaitan dengan apa tadi Ustaz bertanya? Terhadap misalnya main gadget Ustaz, Ya, anak sekarang tidak lepas dari gadget. berapa umurnya? Umur TK, baru masuk sekolah TK. Oke. Bapak belikan handphone atau tabs yang agak besar supaya mata dia yang setengah ini, setengah kertas. Downloadkan ke dalamnya video-video tentang yang ada pesan agamanya. Kemarin saya minta downloadkan ke Ilham, tim media ini. 20 video Upin Ipin yang ada cerita tentang sholat, yang ada hiburan, tapi ada edukasinya, ada pendidikannya. Jadi dia tetap melihat, tapi dia tidak mengakses internet. Video itu aja yang dia ulang-ulang. Karena di beberapa TK Quran, saya sudah masuk ke TK Quran, beberapa sekolah, itu tetap diputarkan video, film anak-anak, tapi suaranya dirubah suara ngaji. Jadi dia menengok, tapi yang dia dengar suara ngaji. Jadi anak-anak ini nggak bisa dilepaskan dari hiburan. Hiburannya itu yang kita robah isinya. Tidak ada internetnya, karena kalau ada dia bebas membuka YouTube. Bapak downloadkan saja video di dalam, video sholat, video sholawat, video ngaji. Nanti itu yang dia putar-putar. Jadi karena pertanyaannya tentang gadget dan umurnya, itulah jawabannya. Demikian Pak Saribun. Terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menjadi seorang ayah itu adalah nikmat. Semua nikmat mesti disyukuri. Syukurilah dengan melaksanakan tugas pokok yang sudah diberikan Allah. Kalau tidak dilaksanakan, itu akan menjadi pertanyaan tanggung jawab ketika menghadap Allah nanti. Lebih baik kita bersusah-susah sekarang daripada nanti panjang efek yang akan kita terima. Bagi yang pernah silap, pernah salah, bertaubat, memperbaiki, laksanakanlah 11 yang udah kita kaji malam ini, sehingga menjadi ayah yang baik, menjadi orang tua yang mendidik, menjadi suami yang melindungi, insya Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang lurus. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Semua ilmu yang sudah kami pelajari malam ini jadikan dia bermanfaat untuk kami. Wakhtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ultuf bina. Lembutkan hati anak-anak kami. Ya Fattah, Engkau yang membuka segala yang terkunci, bukakan pintu hati anak-anak kami. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Allahumma inna natawassalu ilaika bi a'malina shalihah. Kami mohon kepadamu, kami bertawassul dengan amal soleh kami, bertawassul dengan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Antarzuqana auladan salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama keluarga kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Tema kita malam ini peran ayah dalam keluarga. Poin yang pertama, syarat menjadi ayah itu yang pertama adalah idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepadamu wahai ayah, wahai kakek, wahai abang, wahai adik, wahai kakak ayah, wahai adik ayah, wahai wali, kalau datang kepadamu laki-laki yang akan menjadi calon ayah, sifat pertamanya adalah din, agama. Agama itu apa? Antasyhada an la ilaha illallah, bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad Rasul utusan Allah, wa tuqimas shalah, wa salat, wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat, wa tasuma Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji kalau mampu. Apalagi rukun imannya, antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasul, wal yaumil akhiri, hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, takdir. Ini pokok dasar standar utama. Jangan digugat, jangan diotak-atik. Dasar utama adalah din, agama. Jangan biarkan cucu kita punya ayah yang tidak beriman kepada Allah. Terlalu banyak mau diceritakan tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Saya pulang 2008, masuk Basnas Provinsi 2009. Suatu pagi ada rapat Basnas Provinsi. Tapi kemudian kata Pak Ketua, namanya Pak Auni Nur waktu itu, Ustadz Somad nggak usah ikut rapat, jawab pertanyaan aja, ada tamu kita 2 orang. Kakek-kakek, nenek-nenek umur 70-an, 70 ke atas. Ada apa Bu? Ada apa Pak? Keduanya menangis, nggak bisa menjawab. Lama saya terdiam, apa yang terjadi? Anak saya Pak Ustadz, perempuan, suaminya tidak Islam, dan sekarang cucu saya, anak saya, nauzubillah, 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 murtad. Saya terkejut, tak ada yang bisa saya cakapkan, saya tak bisa berkata-kata lagi, karena sudah punya anak. Gimana lagi salahnya pada fit and proper test? Makanya syarat yang pertama punya KTP, punya KK, itu duluan. Mau ke rumah sakit, mau ngurus kartu ATM, mau buat rekening di bank, mau masuk sekolah, KK, KTP itu duluan. Dan KK, KTP supaya diakui adalah
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang pertama.